Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Ya'ruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wa mahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahudallah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Pada saat bulan Ramadan ini adalah saat yang paling tepat untuk meningkatkan takwa kita. Dan pada saat ketika kita menghadapi ujian, ketika kita semua sedang menghadapi musibah, maka ini saat yang paling tepat untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman tanpa mereka diuji lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Baitur Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah sore ini kita bisa berjumpa lewat udara. Marilah kita semua berdoa memohon kepada Allah. Semoga kita semua senantiasa sehat, sabar, diberi kekuatan, dan kita semua bertambah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini saya akan menyampaikan sebuah tema, bagaimana agar bisa tetap bersyukur pada saat menghadapi musibah. Mungkin ada yang berkata, kok aneh banget, wong lagi susah, lagi ono musibah, kok disuruh supaya bisa tetap bersyukur. Namun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita seharusnya tahu bagaimana caranya ketika kita sedang menghadapi musibah, ketika kita sedang merasa cemas, takut, merasa terkungkung, mau berbuat apa-apa tidak bebas seperti biasanya. Belum lagi saudara-saudara kita yang masih memikirkan masalah ekonomi. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi semua itu dengan tetap sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama-sama apa yang dikatakan oleh Shuraih bin Al-Harith Al-Qadi. Beliau ini adalah seorang tabi'in dan beliau adalah seorang hakim agung atau qadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Apa perkataan Shuraih ketika menghadapi musibah? Mari kita tadabburi bersama. Karena yang namanya musibah itu akan bisa kita alami dengan izin Allah. Namun kita tetap harus selalu berdoa kepada Allah, memohon untuk dihindarkan dari musibah tersebut. Tapi ketika suatu ketika memang Allah memberikan takdir kepada kita untuk menghadapi musibah itu, maka kita harus sudah siap untuk menghadapinya. Qala Syuraihul Qadi rahimahullah, ini la asaba bil musibati fa ahmadullah 'alaiha arba'a marat. Syuraih berkata, ketika aku tertimpa musibah, maka aku akan memuji Allah sebanyak 4 kali. Yang pertama, ahmadu idh lam yakun a'adhamu minha. Aku memuji Allah, bersyukur karena aku tidak ditimpa musibah yang lebih besar darinya. Bapak Ibu, jadi ketika kita menerima sebuah musibah, seharusnya kita berpikir
kita tetap bersyukur kepada Allah karena kita tidak ditimpa musibah yang lebih besar. Kalau orang Jawa, hal seperti itu sudah biasa. Orang Jawa itu kan kalau kesandung dia akan berkata Alhamdulillah, orang nanti kecelungup. Kalau toh dia sampai kecelungup, dia masih akan berkata Alhamdulillah, orang nanti lecet. Dan kalau toh dia lecet, dia masih akan berkata Alhamdulillah, orang nanti tangannya coklek. Yang kedua, Syuraih berkata, wa ahmadu rozaqani as-sabri 'alaiha. Aku bersyukur kepada Allah karena aku diberi rizki berupa kesabaran untuk menghadapinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya lah bahwa kesabaran, apalagi kesabaran pada saat ditimpa musibah, adalah merupakan rizki yang sangat besar, rizki yang sangat luar biasa. Dan kesabaran yang paling tinggi adalah pada saat musibah terjadi yang paling besar pahalanya, bukan sesudah musibah itu berlalu. Rasulullah bersabda, as-sabru inda sodmatil ula. Yang namanya sabar itu adalah pada pukulan pertama. Yang ketiga, wa ahmadu iza waffaqani lil istirja'i lamai arju minas sawab. Aku bersyukur kepada Allah karena aku diberi kemudahan, diberi taufik oleh Allah untuk beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang dengannya aku mengharapkan pahala. Yang keempat, ini adalah yang paling penting. Syuraih berkata, wa ahmadu idlam yaj'alaha fi dini. Aku bersyukur kepada Allah ketika aku ditimpa musibah, karena Allah tidak menjadikan musibah itu menimpa agamaku. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang namanya musibah itu sebesar apapun tidak akan lebih besar daripada ketika musibah itu menimpa dalam hal agama seseorang. Yang namanya musibah yang sesungguhnya, musibah yang terbesar adalah ketika musibah itu menimpa dalam hal agama seseorang. Ketika telinga sudah tertutup mendengar panggilan azan, sudah tuli, dablek, tidak peduli, tidak ada getaran sama sekali mendengar panggilan Allah. Itulah musibah yang paling besar. Ketika seseorang mendengar bacaan Al-Quran, tidak tergetar lagi hatinya, bahkan merasa benci, maka itu adalah ciri-ciri orang yang kehilangan tanda-tanda kemukminannya, tanda-tanda keimanannya. Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika disebut asma Allah, hati mereka akan bergetar gemetar. Dan ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, mereka bertambah iman dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagai penutup saya akan menyampaikan sebuah poin yang penting. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya lah bahwa Allah telah menyiapkan tempat yang tinggi bagi kita. Namun amal soleh kita belum mampu untuk menggapainya. Maka Allah menolong kita, mengangkat kita dengan memberikan musibah, agar supaya kita sabar dan bersyukur, yang dengannya kita akan bisa menggapai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengantar saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun Mas Arief. Sebenarnya banyak doa untuk bersyukur. Salah satunya yang pasti bukan lagi tidak hanya sahih, tapi biasanya kita berdoa itu doa yang diambil dari Al-Quran. Insya Allah kita semua sudah hafal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu salah satu doa ketika bersyukur. Atau mungkin saya tambah satu lagi, doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah atau diajarkan oleh Rasulullah ketika kita menghadapi musibah. Maka Rasulullah mengajarkan untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah kepadaku pahala dari musibah yang aku alami ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya.
Mungkin itu salah satu doa, yang satu dari Al-Quran, yang satu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Matur nuwun. Assalamualaikum Mbak Itat. Jadi begini, yang namanya syukur itu adalah pengakuan dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan, lalu kita wujudkan dalam perbuatan. Maka ketika kita menghadapi virus corona ini, cara bersyukurnya sebenarnya banyak. Yang pertama, kita tidak ngersulo, ya. Kita tidak menggerutu, tidak menyalahkan Allah. Jangan sampai ada orang yang bilang, Gusti Allah ki piye to? Kok awake dhewe wong sing wis salat, wong Islam kok diparingi musibah kaya ngene kuwi. Jangan seperti itu. Jadi jangan sampai menggerutu, menyalahkan Allah, apalagi jangan sampai. Kemudian yang kedua, kita tetap bersabar menerima semua ini. Kalau kita mau mewujudkan rasa syukur kita di dalam kehidupan, karena yang namanya bersyukur tadi, yang ketiga adalah dalam perbuatan. Maka kita coba untuk berkontribusi terhadap saudara-saudara kita yang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita? Apakah itu dengan memberi semangat, motivasi, memberikan doa, atau bagi yang mampu, memberikan dana agar supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam masa yang sulit ini. Mungkin itu sebagian cara kita bersyukur ketika menghadapi musibah macam ini. Matur nuwun. Mohon maaf, tambahan sedikit. Jadi rasa syukur yang bisa kita wujudkan juga adalah semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Musibah semacam ini seharusnya bisa menjadi peringatan bagi kita, bisa memacu kita untuk lebih taat lagi kepada Allah. Kita bisa mengoreksi lagi bagaimana ibadah-ibadah kita pada hari-hari sebelumnya. Nah, mungkin dengan itu kita bisa meningkatkan apa ibadah kita yang sudah kita lakukan dan bagaimana cara kita untuk meningkatkannya agar supaya ibadah kita lebih sempurna. Matur nuwun. Assalamualaikum Pak Dokter. Maaf tadi sudah saya coba jawab tapi kelihatannya tidak terkirim. Jadi begini Pak Dokter, yang namanya Allah menentukan segala sesuatu, menakdirkan sesuatu itu terjadi, pasti ada hikmah di baliknya. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Segala sesuatu yang diciptakan atau ditakdirkan oleh Allah terjadi di muka bumi ini pasti ada hikmahnya. Nah, kita bersyukur bisa dengan menerima apa adanya, apa yang ditakdirkan oleh Allah itu, maksud saya, tapi jangan sampai meninggalkan ikhtiar kita. Jadi kalau tadi Pak Dokter mengatakan kita bisa beralih profesi, itu mungkin adalah memang salah satu hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Banyak contohnya saat ini, misalnya orang yang di PHK dari hotel begitu, ternyata dia di rumah kemudian mencoba untuk masak dan menjual secara online dan ternyata hasilnya lebih banyak. Itu adalah salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin itu Pak Dokter, matur nuwun. Matur nuwun Mas Dinar. Jadi yang namanya bersyukur itu tentu saja tidak ada putusnya. Kita selamanya seumur hidup kita sampai akhir hayat kita harus senantiasa bersyukur. Kalau kita mau memperhatikan nikmat Allah itu banyak sekali, jauh lebih besar dari musibah yang kita hadapi. Dan nikmat Allah itu nggak ada henti-hentinya. Tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita hitung jenisnya. Semua itu setiap hari kita rasakan, namun manusia itu seringkali melupakannya. Maka yang namanya bersyukur itu tidak hanya setelah suatu musibah kita lewati, tapi setiap hari, setiap saat kita harus senantiasa bersyukur. Dalam suatu kesempatan, para sahabat mengklaim bahwa diri mereka sudah beriman. Mereka berkata, mereka sudah beriman. Asbahna bil imani billah. Hari ini kami sudah beriman kepada Allah. Maka Rasulullah mempertanyakan, ma'alam ta imanikum. Bagaimana kok kalian bisa mengatakan diri kalian beriman? Apa buktinya? Maka para sahabat menjawab, nasbiru alal bala, nashkuru ala roha, wa nardo bil qadar.
kami senantiasa sabar terhadap musibah, senantiasa bersyukur terhadap apapun ya, apapun yang dikaruniakan oleh Allah, dan kami ridho dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan Rasulullah membenarkan itulah ciri-ciri manusia yang beriman. Maka sekali lagi Mas Dinar, yang namanya bersyukur itu tidak ada batasnya. Matur nuwun. Assalamualaikum Mbak Rina. Mbak Rina, jadi memang manusiawi sekali. Manusia itu memang naik turun, baik itu imannya maupun kesehatannya atau apapun, selalu naik turun. Lalu bagaimana caranya agar supaya tetap bersyukur ketika kita dalam posisi yang terbawah? Memang sangat sulit dan itu sangat manusiawi. Tapi coba saja kita ingat-ingat apa yang dikatakan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur terhadap apapun yang dikaruniakan oleh Allah, seperti para sahabat tadi, nashkuru ala roha. Jadi mensyukuri apapun yang dikaruniakan oleh Allah. Karena sesungguhnya apapun yang dikaruniakan oleh Allah itu pasti baik bagi kita menurut ukuran Allah. Jangan mengukur dari diri kita. Tapi insya Allah menurut Allah apa yang kita diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Hanya kita belum tahu apa sih kebaikannya. Nanti pada saatnya baru kita akan tahu. Maka kita selalu berusaha untuk bersyukur. Karena kata Allah tadi, kalau kita bersyukur, Allah akan semakin menambah kenikmatan. Tapi seandainya kita kufur, justru azab Allah itu akan sangat pedih. Maka ketika kita sedang menghadapi musibah, kita berada di titik paling bawah begitu. Maka coba-cobalah untuk bisa bersyukur meskipun sangat berat, sangat sulit. Kita selalu mencoba untuk mengingat apa saja nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita sejak dulu sampai sekarang. Saya yakin bahwa nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan lebih ringan untuk menghadapinya, lebih mudah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik jamaah Baitur Rahim atas partisipasinya. Mungkin sebagai tambahan saya ingin menambah doa syukur yang tadi ditanyakan Mas Arief. Kalau kita biasa membaca doa pagi dan petang, ada doa maksurat yang biasa kita baca pada pagi dan petang, maka ada doa syukur. Kalau sore hari ini atau setiap sore kita bisa membaca Allahumma ma'amsa minka min ni'matin faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walaka syukru. Artinya, ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi, di waktu petang, semuanya hanya darimu semata, tiada sekutu bagimu, dan bagimu segala puji, dan bagimu segala rasa syukur. Mungkin itu tambahannya. Akhirnya, Bapak, Ibu, adik-adik, jamaah Masjid Baitur Rahim, rahimakumullah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa sehat, senantiasa diberi kekuatan, dan kita tetap bisa beribadah sebaik-baik mungkin semampu kita di bulan Ramadan ini. Dan semua yang kita perbuat, semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti pada akhir Ramadan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang semakin baik, semakin bertakwa, dan Allah sudah menyediakan kapling bagi kita di surga. Insya Allah kita semua nanti akan berkumpul di sana bersama-sama. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.